Menemukan algoritma kehidupan. Melanjutkan artikel saya sebelumnya yang berjudul Dunia Hanya Permainan, saya pun kemudian selalu bertanya-tanya dalam diri. Adakah sebuah formula dalam hidup? Adakah sebuah algoritma yang mengatur kehidupan sehingga manusia bisa memahami segala sesuatu secara lebih mudah? Karena kehidupan adalah sebuah permainan, maka pastilah Sang Pencipta telah membuat dan menciptakan algoritma tertentu dalam mengatur kehidupan ini. Layaknya sebuah permainan, maka Tuhan selaku Sang Maha Programmer pasti sudah menentukan kode-kode alias coding berupa algoritma dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada saat kita menyadari bahwa di level fisika kuantum, semua yang kita lihat dan rasakan melalui panca indera ternyata hanyalah merupakan kekosongan belaka. Akhirnya kita pun sadar bahwa segalanya hanyalah sekedar energi, frekuensi, dan vibrasi. Hukum-hukum semesta yang berlaku saat ini pun menjadi landasan utama dalam pembuatan sebuah algoritma kehidupan. Seperti dalam video yang saya buat dengan judul 12 Hukum Alam Semesta, kita tersadarkan bahwa Tuhan telah membuat sebuah mekanisme hukum alam dengan amat tepat dan sedemikian presisi. Tidak ada celah, tidak ada cacat di dalamnya. Sifatnya absolut dan berlaku bagi seluruh makhluknya. Minimal, dari ke-12 hukum alam semesta tersebut, kita bisa membuat suatu variabel, suatu algoritma dalam kehidupan ini. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mungkin kita menemukan persamaan atau algoritma tersebut? Apakah mungkin manusia menemukan sebuah formula, sebuah life equation, suatu life algorithm, agar manusia mampu untuk menjalani kehidupan yang memenuhi, yang memuaskan, yang membahagiakan, yang memudahkan? Ini membutuhkan suatu penelitian yang melibatkan banyak sekali cabang ilmu pengetahuan. Namun menurut saya, mungkin saja kita sebagai manusia, sebagai pendamping pencipta bagi Tuhan, mampu untuk menemukan korelasi dan formulasi umum atau formula dasar, bukan formula pasti alias fix formula yang menjadi semacam the God's equations atau the God's formula dalam permainan bernama kehidupan manusia yang fana ini. Kita sudah memulainya dengan misalnya menentukan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja yang menentukan nasib seorang manusia. Kita sudah memahami bahwa Tuhan telah memberikan hak prerogatif kepada manusia untuk merubah nasibnya sendiri. Nasib adalah sesuatu yang bisa dirubah. Oleh sebab itu, pasti ada sebuah mekanisme, sebuah formula untuk merubah nasib kehidupan seorang manusia. Dari hasil pengamatan dan pengetahuan yang saya miliki, beberapa faktor serta variabel utama dan subvariabel yang terlibat dalam formula tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, waktu kelahiran. Waktu kelahiran manusia akan menentukan rancangan dirinya sebagai seorang manusia. Hal ini bisa kita amati dan ketahui dengan membaca human design kita. Cetak biru kita sebagai seorang manusia. Variabel ini akan menghasilkan subvariabel berdasarkan hasil pembacaan human design seseorang, antara lain tipe, profile, inner authority, strategy, not self-team, incarnation cross, energy center, energy gates,
energy channel, line, color, dan lain sebagainya. Subvariabel tersebut akan terlibat secara aktif karena itu adalah rancangan dasar kita, blueprint kita sebagai seorang manusia. Pada saat energi di seluruh sirkuit energi di dalam diri kita harmonis, selaras dan koheren, dan sesuai dengan rancangan awal kita, sesuai dengan human design kita, maka proses transformasi kehidupan akan berjalan lebih mudah, selaras, dan harmonis dengan energi semesta. Hasilnya adalah kehidupan yang diinginkan terjadi secara alami dalam kondisi zona power. Life is restored before it's transformed. Hidup kita direstorasi kerancangan diri kita sesungguhnya, barulah kehidupan bertransformasi. As within, so without. Apa yang ada di dalam diri kita, maka itulah yang akan tercermin di luar. Yang kedua, environmental conditioning. Setelah memasukkan variabel dan subvariabel dari human design, maka faktor selanjutnya yang perlu kita masukkan adalah faktor pengkondisian eksternal yang disebabkan oleh lingkungan seseorang. Keluarga, sekolah, pertemanan, interaksi sosial, dan subvariabel terkait lainnya amat sangat mempengaruhi energi, frekuensi, dan vibrasi manusia. Pemrograman bawah sadar yang terbentuk terutama di usia 0-7 tahun di periode emas kehidupan menciptakan persepsi alias paradigma atau citra diri seseorang. Belief system kita terbentuk dan menjadi program bawah sadar yang akan selalu kita putar dan mainkan seumur hidup kita. Selama kita tidak melakukan reprogramming di level bawah sadar, maka kehidupan dan nasib kita akan terasa statis dan tidak banyak berubah. Tentunya faktor pengkondisian lingkungan ini menghasilkan suatu bentuk kesadaran dalam diri manusia. Dan kesadaran manusia tersebut akan menciptakan habit dan membentuk karakter serta menentukan nasib seorang manusia ke depannya. Ketiga, emosi dan kesadaran. Sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk energi yang memancarkan frekuensi dan vibrasi tertentu ke medan kuantum, medan matriks ilahiyah, maka emosi dan kesadaran seseorang manusia memainkan peranan yang amat penting. Emosi berasal dari kata emotions alias energy in motion, yang kalau kita terjemahkan berarti energi yang bergerak. Tingkat emosi seseorang yang selalu bergerak naik dan turun seperti layaknya frekuensi, ada puncak dan ada dasar, menjadi kunci dalam menentukan kesadaran seorang manusia. Emosi-emosi negatif akan menciptakan kesadaran negatif. Kesadaran negatif akan memancarkan frekuensi negatif dan lemah ke medan kuantum. Akibatnya manusia menerima kembali segala bentuk hasil energi yang juga lemah dan negatif dalam kehidupannya, dikarenakan mekanisme hukum-hukum alam semesta yang berlaku secara universal. Titik utama dalam proses transformasi kehidupan selanjutnya adalah kondisi sadar. Mau kaya dan berkelimpahan, kita harus sadar kaya dan berkelimpahan terlebih dahulu. Mau sehat, kita harus sadar sehat terlebih dahulu. Mau bahagia, kita harus sadar bahagia terlebih dahulu. Dan kesadaran tersebut berawal dari niat dan keinginan. Niat tersebut kemudian dilanjutkan dengan fokus dalam meraih keinginan tersebut. Your intention transform, your attention expand. Niat dan keinginan kita akan merubah hidup kita. Namun fokus dan perhatian kita yang akan mengembangkan kehidupan kita ke depannya. Niat dan keinginan kita bisa juga dituangkan dalam bentuk rancangan kehidupan alias life design. Ketika kita sadar bahwa manusia memiliki hak untuk menciptakan kehidupannya sendiri, merancang kehidupannya sendiri, meretas nasibnya sendiri, maka itu akan menjadi titik balik utama dalam proses transformasi kehidupan. Keempat, intelektualitas. Tingkat intelektualitas seseorang biasanya dikenal sebagai IQ alias intellectual quotient. Tingkat intelektualitas mempengaruhi kehidupan manusia.
namun fraksinya tidak sebesar faktor lain. Di luar tingkat intelektualitas, banyak faktor non-intelektualitas yang bisa mempengaruhi nasib seorang manusia. Akan tetapi tentu saja semakin tinggi tingkatan intelektualitas seseorang, maka semakin besar kemungkinan dan kesempatan dia untuk merubah nasib. Namun tetap interkonektivitas antar variabel dan subvariabel lain akan menentukan hasil akhirnya. Kelima, spiritualitas. Tingkat spiritualitas seseorang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan nasib mereka ke depan. Manusia adalah makhluk spiritual. Kita sejatinya adalah makhluk cahaya. Manusia sejatinya adalah ruh yang sedang mengalami pengalaman sebagai seorang manusia di dunia. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual karena Tuhan telah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada manusia pada saat manusia masih berada dalam rahim kandungan ibunya. Tingkat spiritualitas tidak selalu terkait dengan agama tertentu. Seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi belum tentu tingkat religiusitasnya tinggi, bahkan bisa jadi tidak memiliki religi. Begitupun sebaliknya, seseorang yang religiusitasnya tinggi belum tentu memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Variabel spiritual bisa menjadi salah satu faktor utama dalam hidup seseorang yang mampu merubah nasibnya. Tingkat kesadaran spiritual adalah variabel utama dalam formula algoritma kehidupan. Kenapa? Karena spiritualitas hampir menyerupai mekanika kuantum. Bayangkan Anda berdoa dan bermeditasi. Keduanya menurut saya dari kacamata fisika atau mekanika kuantum adalah sesuatu yang serupa. Ketika Tuhan berkata kun fayakun alias terjadi maka terjadilah, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menjadi bagian integral dari mekanika kuantum. Di tataran kuantum segala sesuatu sudah terjadi. Semua doa sudah terwujud. Segala kemungkinan sudah ada. Tidak ada bedanya dengan spiritualitas. Ketika kita berada di tataran spiritualitas yang tinggi, kita sesungguhnya sedang menyelam ke dalam samudra kuantum, menjadi air dari samudra kemungkinan tanpa batas. Keenam, karakter dan tindakan. Segala sesuatu di semesta ini adalah energi. Karena semuanya energi, maka segala sesuatunya adalah pertukaran energi, sebagaimana termaktub dalam hukum kekekalan energi. Einstein menyatakannya dalam rumus paling terkenal di seantero dunia dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi, dan M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Dalam hal ini 2 adalah kuadrat. Kita bisa merujuk kepada hukum ini untuk memahami mekanisme dasar bagaimana energi bekerja. Karena E sama dengan M dikali C kuadrat, maka untuk merubah nasib yang merupakan domain dari M alias massa dari suatu partikel, maka untuk merubah nasib, kita harus bisa meningkatkan faktor E alias energi kita. Sementara faktor C adalah suatu konstanta yang sifatnya tetap, akan tetapi C bisa menjadi faktor X yang sifatnya spiritual. Dikarenakan kita sadar bahwa manusia adalah makhluk cahaya, suatu ruh yang terperangkap dalam wujud fisik, maka kita harus mampu meningkatkan kesadaran kita di level kecepatan cahaya kuadrat, level ruhaniah. Disinilah peran nilai spiritual dan ketuhanan mengambil peranannya. Siapakah yang bisa bergerak jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya kuadrat? Itulah cahaya sang ilahiyah, cahaya di atas cahaya. Pada saat level energi manusia meningkat, maka otomatis pembentukan massa partikel di tataran fisik akan semakin meningkat. Jadi kalau manusia ingin merubah sesuatu di tataran material, maka rubahlah dulu tingkatan energi mereka terlebih dahulu. Tentunya merubah energinya melalui tataran kuantum yang tidak terlihat terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke tataran fisik. Selama tingkatan energi kita rendah, maka otomatis tingkat eksitasi untuk merubah atom dan subatomik menjadi partikel materi akan rendah juga.
Kita membutuhkan tingkat energi yang tinggi agar mampu merubah sesuatu yang tidak terlihat di tataran kuantum menjadi terlihat di tataran fisik atau materi duniawi. Selama tingkatan energi kita rendah, maka otomatis tingkat eksitasi untuk merubah atom dan subatomik menjadi partikel materi akan rendah juga. Oleh sebab itu, karakter dan tindakan yang diambil oleh seorang manusia akan menentukan nasib manusia. Tindakan dan karakter manusia adalah wujud pertukaran energi. Dengan demikian, ikhtiar manusia yang diwujudkan dalam bentuk tindakan akan sangat berpengaruh dalam pembentukan nasib seorang manusia. Nah, itulah kurang lebih beberapa faktor utama dalam algoritma kehidupan. Masih banyak faktor-faktor lain yang bisa saja kita sebut sebagai faktor X, dan itu bisa jadi adalah wujud ketetapan Tuhan. Memahami kuantum kolektif, kolektivitas di tataran kuantum. Semua faktor dan variabel serta subvariabel itu kemudian akan menciptakan energi yang membentuk dan menyatu secara kolektif. Ada kesadaran kolektif, kecerdasan kolektif, dan berbagai bentuk kolektivitas lainnya di tataran kuantum. Neraca kolektivitas tersebut kemudian akan menjadi suatu neraca yang dipengaruhi oleh kesadaran dan kecerdasan manusia lainnya. Kita bisa membayangkan medan kuantum kolektif yang berada di luar diri kita. Invincible, tidak terlihat, namun mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kesadaran, kecerdasan, ketidaksadaran, ketidakcerdasan, dan berbagai parameter kolektif lainnya terekam dalam database semesta. Semesta ini layaknya sebuah server yang selalu merekam segala hal dan mencatatnya di dalam database semesta. Ada yang menyebut database tersebut bernama Akasha atau Akashic. Ada yang menyebutnya sebagai Lauh Mahfuz, dan lain sebagainya. Konsepnya tetap sama. Kolektivitas data dan informasi yang terhimpun dan saling terhubung, terikat dan terkait antar satu sama lain. Kesetimbangan parameter, variabel, dan subvariabel seseorang, sebagaimana dijelaskan di atas, akan kemudian terefleksikan di tataran realitas duniawi. Segalanya adalah energi. Dan bila segalanya adalah energi, maka segalanya adalah informasi. Karena energi adalah informasi. Manusia adalah makhluk omnivora. Anda dan saya melahap segala bentuk informasi melalui panca indrawi. Namun, selain panca indrawi, kita juga memiliki panca indera yang jauh lebih tinggi tatarannya. Inilah dunia batin, mental, intuisi, inspirasi, dan lain sebagainya. Manusia bisa kita ibaratkan layaknya sebuah komputer yang memerlukan akses kepada server, kepada sang sumber. Semakin kuat konektivitas kita kepada sang cahaya di atas cahaya, lalu kemudian program-program bawah sadar yang dijalankan pun adalah program-program yang sifatnya positif dan berdaya, ditambah kapasitas diri yang juga baik dan tinggi, maka kehidupan kita pun akan bertransformasi semakin membaik. Demikianlah sekilas artikel mengenai algoritma kehidupan. Tentunya saya belum memiliki kapabilitas untuk membuat formula algoritma kehidupan sebagaimana judul di atas. Judul di atas dibuat agar kita semua menjadi sadar bahwa kehidupan kita berjalan melalui beragam proses algoritma yang amat sangat rumit dan kompleks. Tidak bisa diselesaikan dalam suatu formula sederhana seperti algoritma permainan dalam sebuah komputer. Algoritma yang terlibat dalam kehidupan manusia memiliki parameter, variabel, subvariabel, dan pemrograman yang amat sangat kompleks. Akan tetapi minimal dengan menyadari dan membaca artikel di atas, kita bisa mengetahui apa saja parameter,
serta variabel dan subvariabel dasarnya. Selamat menjalani peran dalam permainan bernama kehidupan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberlimpahan dalam semua aspek kehidupan. Wassalam. D. Lesmana, founder and writer of Design Your Own Life.